Masukkan 5 sendok makan setengah gula pasir setara dengan 85 gram. Jika suka hasil bolunya lebih manis bisa ditambahkan, jika tidak suka bisa dikurangi. 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP, mixer adonan sampai mengembang putih kental berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah putih kental mengembang dan berjejak seperti ini, kemudian matikan mixernya terlebih dahulu. 110 gram tepung terigu serbaguna setara dengan 11 sendok makan, kemudian campur dengan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata kedua bahannya sampai tercampur dengan rata. Boleh juga diayak ya, jika khawatir ada bahan yang bergerindil. Masukkan tepung ke dalam adonan, kemudian mixer sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 2 saset kopi susu ABC. Untuk kopi bisa diganti dengan favorit masing-masing atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian masukkan ke dalam adonannya. Tambahkan 50 ml air atau setara dengan 1/4 gelas belimbing. Mixer lagi adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai ini adonannya tercampur rata saja. Untuk memixernya jangan terlalu lama-lama agar nanti hasil bolunya mengembang dan lembut. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Matikan mixernya jika dirasa sudah benar-benar tercampur rata adonannya. Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk balik adonan sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Untuk minyak goreng jangan sampai ada yang mengendap di bawah adonan ya, agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 5 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk meratakan adonan. Saya tambahkan topping coklat yojo chip. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika tidak suka, boleh juga tidak pakai. Kukus adonannya selama kurang lebih 25 menit atau sampai bolunya matang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menul-menul ya dan mengembang. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, sisir bagian pinggiran bolu untuk membantu memudahkan saat bolu dikeluarkan dari loyangnya. Masya Allah, bau wangi kopinya benar-benar menggugah selera. Bolu ini benar-benar cocok banget untuk pencinta kopi ya. Lihat hasilnya benar-benar sudah terlihat super lembut dan menul-menul. Potong-potong bolu sesuai dengan selera.
Wadah masukkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 6,5 sendok makan, per sendok makannya setara dengan 15 gram, setengah sendok TSP, bisa diganti dengan Ovalet atau TBM. Kemudian nyalakan mixernya menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu, lalu naikkan ke kecepatan yang sedang, kemudian perlahan-lahan naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan lebih mengental. Agar hasilnya mengembang sempurna, pastikan wadah yang dipakai dan ujung mixernya terbebas dari lemak dan air. Tentunya juga selalu pakai bahan yang fresh. Mixer adonan selama kurang lebih 4-5 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Adonan dinamakan mengembang putih kental, tentunya adonannya lebih mengembang, warnanya lebih putih dan juga lebih mengental. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 40 gram susu kental manis putih, ini setara dengan 1 saset ya. Aduk susu dengan adonannya dengan cara dimixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai susunya tercampur rata saja dengan adonan. 100 gram tepung terigu setara dengan 10 sendok makan cembung, jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun terlalu menggunung. Setengah sendok teh baking powder, aduk rata dengan tepung terigunya, kemudian masukkan ke dalam adonannya dengan cara diayak agar nanti tidak ada bahan yang bergerindil dan hasil bolunya lembut. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Tambahkan 50 ml air setara dengan 5 sendok makan. Campur rata adonannya dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah saja. Aduk adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Ambil kurang lebih 4 sendok makan adonan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan 30 gram coklat bubuk setara dengan 3 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. 50 ml minyak goreng setara dengan 5 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 10 ml. Kemudian aduk dengan kecepatan paling rendah sampai semua adonannya tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama ya mengaduknya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya mengembang sempurna. Saat mengaduk pelan-pelan saja ya, jadi jangan terlalu kuatkan mengaduknya karena itu juga bisa menghasilkan bolunya tidak mengembang. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 16 cm, tinggi 6 cm. Kemudian masukkan setengah bagian adonan coklatnya. Timpa dengan setengah bagian adonan putihnya.
Loyang tentunya sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan ya. Saya memakai Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Saya campur rata kemudian dibuat untuk olesannya. Timpa lagi dengan sisa adonan coklatnya. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Beri motif dengan sisa adonan putihnya. Untuk motif ataupun topping tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil saja sampai airnya mendidih. Dengan tusuk sate, buat motif pada adonan bolu. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bolunya benar-benar mengembang, sudah terlihat coklat, motifnya juga terlihat sangat cantik. Kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya. Saat mengeluarkan dari loyang, bisa ditunggu suhu panasnya agak berkurang ya. Tapi ini saya keluarkan ketika masih panas. Langsung saya balik ya untuk bolunya. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian potong-potong bolunya sesuai dengan selera. Alhamdulillah ya, bolunya saat dipotong sudah terlihat sangat lembut. Hasilnya cantik dan sudah terlihat gembus-gembus dan juga lembut sekali. Terlihat coklat ya. Dalam wadah masukkan 90 gram gula pasir, seujung sendok teh vanili bubuk, 2 butir telur, setengah sendok teh SP. Mixer adonan sampai mengembang putih kental selama kurang lebih 5 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Tambahkan 100 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna, 1 saset susu kental manis putih, 60 ml susu cair, bisa diganti dengan santan instan kemasan kecil. Mixer kembali adonan sampai tercampur rata saja semua bahannya. Aduk balik adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata.
Adonan saya bagi menjadi dua bagian sama banyak. Yang satu bagian saya tambahkan perisa red velvet, dan yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Masukkan adonan ke dalam loyang seperti dalam video. Untuk jumlah banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Loyang saya memakai diameter 16 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Ulangi dan lakukan cara yang sama sampai nanti adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai bolunya matang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lihat hasilnya benar-benar montok dan menul-menul ya. Tes dengan tusuk lidi, jika adonan tidak ada yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah uap panasnya agak berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Masya Allah, lihat hasilnya terlihat gembus-gembus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Motifnya juga sangat cantik. Dalam wadah masukkan 2 butir telur, 110 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh SP. Mixer adonan sampai putih kental berjejak dan mengembang selama kurang lebih 7 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Tambahkan 150 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan, 1 saset santan instan kemasan kecil. Mixer lagi adonan sampai kentang dan adonannya tercampur dengan rata. Mohon maaf ya, saat memasukkan tepung terigunya tidak ke video. Tepung terigu sebanyak 120 gram dicampur dengan 1/4 sendok teh baking powder, kemudian diayak dan dimasukkan ke adonan telurnya tadi. Lalu setelah itu dimixer sampai tercampur rata. Kemudian diaduk balik untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Ambil sedikit adonan, lalu saya tambahkan dengan sedikit pasta coklat. Aduk rata pasta dengan adonannya, atau bisa juga diganti dengan 1 sendok teh coklat bubuk yang dilarutkan dengan sedikit air hangat. Masukkan setengah bagian adonan putih ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 16 cm dan tinggi 6 cm yang sudah diolesi dengan mentega. Lalu timpa dengan setengah bagian adonan coklatnya tadi. Dengan tusuk sate atau supet, putar-putar adonan sampai ke bawah dasar adonannya ya.
Masukkan sisa adonan putihnya. Masukkan lagi sisa adonan coklat. Buat motif dengan menggunakan tusuk sate atau lidi. Untuk motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk bentuknya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Pengukur sudah panaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kemudian masukkan adonannya lalu kukus selama kurang lebih 25-30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar montok dan menul-menul. Keluarkan bolu dari loyangnya, kemudian biarkan menjadi hangat terlebih dahulu. Potong-potong sesuai dengan selera. Saat dipotong sudah terlihat hasil bolunya benar-benar lembut. Dalam wadah masukkan 8 sendok makan gula pasir setara dengan 120 gram per sendok makannya setara dengan 15 gram. Jika tidak suka manis, gula pasirnya bisa dikurangi, tapi jika suka manis maka bisa ditambahkan. 2 butir telur ukuran sedang, setengah sendok TSP bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Nyalakan mixernya dari kecepatan terendah terlebih dahulu, naikkan kecepatan yang sedang, lalu ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Agar mengembang dengan sempurna, maka selalu pakai bahan yang fresh ya, dan wadah serta ujung mixer yang digunakan harus terbebas dari air dan juga lemak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan juga sejumput garam. Agar benar-benar terbebas dari lemak, maka wadah dan ujung mixer setelah dicuci bisa direndam dengan air hangat terlebih dahulu sebentar lalu dikeringkan. Kira-kira seperti ini hasil adonannya ya. Kemudian matikan mixernya terlebih dahulu lalu sisihkan adonan. Dalam gelas masukkan 20 sendok makan air setara dengan 100 ml per sendoknya setara dengan 5 ml. Tambahkan 1 saset nutrisari rasa jeruk. Untuk nutrisari bisa diganti dengan rasa apa saja. Sedikit pewarna oranye, jika tidak suka boleh tidak pakai. Kemudian aduk kedua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Sisihkan terlebih dahulu.
Dengan cara diayak, tambahkan 13 sendok makan tepung terigu, 13 sendok makan cembung untuk takarannya. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. Jadi tepung terigunya seberat 130 gram. Tepung saya memakai protein sedang, boleh juga memakai tepung terigu serbaguna. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil dan hasil bolunya nanti tentunya lebih lembut. Dengan ujung mixer kita aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu ya, agar nanti tepung terigunya tidak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Masukkan campuran nutrisarinya tadi. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai nutrisari dan adonannya tercampur rata saja. Lima sendok makan penuh minyak goreng setara dengan 50 ml per sendoknya setara dengan 10 ml. Mixer lagi dengan kecepatan terendah sampai minyak gorengnya tercampur rata saja dengan adonan. Tidak perlu terlalu lama memixernya agar nanti hasil adonannya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Ambil sedikit adonan lalu saya tambahkan dengan pasta mocha. Untuk pasta bisa diganti sesuai selera. Aduk sampai pasta tercampur rata, lalu nanti saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti memudahkan saat memberi motif pada bolunya. Loyang saya memakai diameter 20 cm, tinggi 6 cm. Lalu masukkan setengah bagian adonan putihnya terlebih dahulu. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng dicampur rata lalu dibuat untuk olesan. Masukkan sebagian adonan yang diberi pasta mocha tadi. Ini nanti akan saya tunjukkan hasil memakai dua loyang yang berbeda. Tambahkan sisa adonan putihnya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya serta untuk meratakan adonan. Beri motif dengan adonan yang diberi pasta mocha tadi. Untuk motif tentunya bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan tusuk sate, bentuk motif seperti dalam video. Pengukus tentunya sudah saya panaskan terlebih dahulu saat menyiapkan adonan tadi sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian kukus adonannya selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Jangan lupa tutup pengukus dialasi dengan kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya terlihat menu-menu dan motifnya juga sangat cantik. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Saat mengeluarkan dari loyang, tunggu uap panasnya berkurang terlebih dahulu ya. Lihat hasilnya sudah terlihat sangat lembut dan menu-menu. Setelah dingin tentunya potong-potong dan siap untuk disajikan.
Masya Allah, aroma jeruknya dan pasta mokanya benar-benar sangat segar. Motif luarnya sangat cantik, motif dalamnya demikian juga, dan juga teksturnya sudah terlihat sangat lembut. Jika untuk ide jualan, tentunya ini sangat menarik pembeli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar nikmat. Lembutnya benar-benar mantap.